wa Muslimun, dan meriwayatkan Al-Imam Muslim, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu, ay lasiqa birraghami wa huwa turabu minadh-dhulli. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu, betapa hinanya dia. Thumma raghima anfuhu, kemudian betapa hinanya dia. Thumma raghima anfuhu, kemudian betapa hinanya dia. 3 kali Nabi mengulang-ulanginya. Arti raghima anfuhu secara bahasa adalah lasiqa birraghami, hidungnya menempel dengan tanah. Wa huwa turab, ragham artinya adalah turab, tanah, debu. Kenapa hidung orang itu menempel dengan debu? Minadh-dhulli, daripada hinanya dia. Jadi itu bahasa kinayah tentang ungkapan kehinaan. Laksana orang yang hidungnya menempel debu atau tanah. Siapa dia? Orang yang diumpamakan hidungnya menempel dengan debu atau tanah itu sebagai ungkapan kehinaan. Betapa hinanya dia, kemudian betapa hinanya dia, kemudian betapa hinanya dia, kata Nabi. 3 kali diucapkan oleh Nabi. Qila, ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada beliau, man ya Rasulullah, siapa orang itu wahai Rasulullah yang engkau katakan hina? Qala, Nabi menjawab, man adraka walidayhi indal kibari aw ahadahuma thumma lam yadkhulil jannata aw la yudkhilanihi al jannata. Nabi mengatakan orang yang hina tadi, man adraka walidayhi, orang yang mendapati kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, indal kibari, ketika sudah tua. Ayahnya sudah lanjut usia, ibunya juga sudah lanjut usia, au ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya. Entah ayahnya saja, ibunya sudah wafat sejak beberapa tahun yang lalu, atau ibunya saja, ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu misalnya. Thumma lam yadkhulil jannata, kemudian orang ini tidak masuk surga. Atau dalam riwayat lain, la yudkhilanihi al jannata, yaitu keduanya, ayah dan ibunya itu tidak membuatnya masuk surga. Maka orang inilah orang yang hina, kata Nabi. Artinya peluang baginya untuk masuk surga itu ada ketika kedua orang tuanya sudah lanjut usia, dia berbakti, dia melayani dan menghormati keduanya dengan tulus hati, maka itu akan menjadi penyebab baginya masuk surga. Malah peluang dan kesempatan itu dia lewatkan. Dia tidak mengurus ayahnya yang sudah lanjut usia itu, atau ibunya, atau keduanya, malah dititipkan di panti jompo, malah dititipkan di panti lanjut usia, malah durhaka. Bahkan ada yang tidak sabar lalu minta ayahnya atau ibunya yang lanjut usia tadi disuntik mati. Na'udzubillah. Orang ini tidak akan mencium bau surga, apalagi memasukinya. Sungguh sangat hina dan hina, kata Nabi. Punya orang tua yang sudah tua, bukan malah dihormati, dilayani dengan baik, malah disia-siakan. Akhirnya dia tidak masuk surga.
Mestinya dia masuk surga dengan melayani orang tuanya yang sudah tua tadi, menghormati dan memuliakannya. Ini malah masuk neraka, artinya tidak melayani, tidak menghormati, bahkan menyia-nyiakannya. Naudzubillah min dzalik. Karena surga itu selalu dikelilingi dengan yang tidak disukai oleh hawa nafsu, maka jarang ada orang yang benar-benar bakti kepada kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua. Lihat aja, surga itu mahal. Hanya orang-orangnya saja, hanya orang-orang tertentu yang bisa berbakti kepada orang tuanya ketika kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Lihat aja, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Yang ini sibuk dengan kebunnya, yang itu sibuk dengan dagangannya, yang ini sibuk dengan kantornya. Ibu dan ayahnya menginginkan agar dilayani oleh anak-anaknya ketika mereka sudah lanjut usia. Ternyata harapan mereka itu tidak terwujud. Justru malah ketika mereka sudah lanjut usia, tidak ada yang mengurus, bahkan dititipkan ke orang lain. Kecewa mereka. Hati-hati itu. Wat-Tabrani bi asanida ahaduha hasan. Dan Imam At-Tabrani meriwayatkan juga dengan sanad-sanadnya. Ahaduha, salah satu di antara sanadnya itu hasan, derajatnya hasan, bagus. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Faqala, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Seakan-akan Nabi mengaminkan 3 buah doa. Karena Nabi mengucapkannya amin, tidak lama kemudian mengucapkan lagi amin. Tidak lama kemudian beliau mengucapkan kembali kalimat amin. Seakan-akan ada 3 doa yang diaminkan oleh Nabi ini. Sahabat kebingungan. Nabi tahu, lalu kemudian beliau jelaskan. Apa kata Nabi? Tsumma qala, kemudian Nabi berkata setelah mengucapkan amin sebanyak 3 kali, atani Jibrilu alaihi salam, telah datang kepada saya malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, lalu ia Jibril tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, saya mau berdoa ini, kata Jibril. Man adraka ahada abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhalan nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Barang siapa yang mendapati salah satu di antara kedua orang tuanya, kemudian ia tidak berbakti kepadanya, lalu ia meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka, lalu Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya. Ucapkan wahai Muhammad amin. Faqultu, maka aku pun mengucapkannya, kata Nabi. Apa? Amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin gak kabul doa itu. Jadi doa Jibril kepada orang durhaka, kepada anak durhaka, kepada orang tuanya, agar jangan masuk surga, diaminkan lagi oleh Nabi. Jadi ada manusia itu dijamin masuk surga seperti sahabat-sahabat Nabi, terutama al-asyaratul mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Ada juga di antara manusia itu yang dijamin masuk neraka. Siapa? Tuh, yang durhaka kepada orang tuanya. Dapat dipastikan tuh masuk neraka, nggak diragukan lagi. Tuh masuk neraka bighairi hisab. Jadi kalau ada orang durhaka pada orang tuanya, jangan ragu, nih ahli neraka ini.
Ingat ya, dia penyembahyang hatta dia sembahyang setiap malam 1000 rakaat. Dia umrah hatta setiap hari umrah. Dia haji hatta setiap tahun haji. Dia bersedekah hatta setiap hari 1 M dia sedekah. Tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, pastikan ini ahlun nar. Dijamin, tapi dijamin masuk neraka. Karena apa? Jibril yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan. Adakah kira-kira doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi ditolak oleh Allah? Mustahil. Jadi jangan ragu, kalau ada seseorang durhaka kepada ayah dan ibunya, pastikan orang ini ahlun nar, selesai. Kecuali dia bertaubat. Ayo, kamu masuk yang mana ini? Ente hadir majelis silahkan, tapi kalau pulang ke rumah durhaka kepada orang tua ente, ahlun nar ente. Makanya majelis itu bukan untuk dihadiri lalu kemudian pulang keadaan tidak berubah. Sia-sia. Kita menghadiri majelis taklim untuk belajar. Kita menghadiri majelis taklim agar kita berubah menjadi sosok yang lebih baik dengan ilmu yang kita dengar lalu kemudian diamalkan. Itulah tujuan diadakan majelis taklim, majelis tempat belajar dan mengajar. Bukan lelucon yang dicari di majelis taklim, bukan lawak, bukan humor. Ini majelis taklim. Jadi begitu. Ini yang pertama. Faqala, lalu kata Nabi Jibril berkata lagi, ya Muhammad, man adraka syahra ramadhana famata falam yughfar lahu fa udkhilan nara fa ab'adahu Allahu qul amin fa qultu amin. Doa yang kedua, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, nih saya mau doa lagi nih. Barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan lalu ia meninggal dunia namun dia tidak mendapat ampunan, padahal di bulan Ramadan pintu taubat dan pintu maghfirah dibuka seluas mungkin. Siapapun yang minta kepada Allah rahmat dan maghfirah, Allah berikan di bulan Ramadan itu. Tetapi orang ini tidak mendapat ampunan. Ibarat kata bulan Ramadan itu adalah bulan musim hujan, sehingga mustahil seseorang di bulan itu mati kehausan karena banyaknya air. Musim hujan, sumur penuh, sungai mengalir dengan derasnya, dia malah mati kehausan. Subhanallah, sangat-sangat keterlaluan. Di bulan Ramadan yang begitu banyak peluang bagi seorang hamba untuk mendapat ampunan dari Allah, dia malah tidak mendapatkan ampunan itu. Mungkin karena kelalaiannya. Sudah jelas-jelas ini bulan ampunan, dia malah masih melakukan dosa-dosa, tidak pernah peduli sama sekali. Bulan Ramadan di matanya sama dengan bulan-bulan lainnya. Na'udzubillah. Orang ini mati tidak mendapat ampunan dari Allah, fa udkhilan nara, lalu ia dimasukkan ke dalam neraka. Kata Jibril, ta'abadahullahu, mudah-mudahan Allah jauhkan dia, kata malaikat Jibril, daripada zatnya. Allah jauhkan daripada zatnya, daripada rahmatnya. Qul amin, katakan wahai Muhammad amin. Faqultu, maka aku pun mengatakannya, mengucapkannya, amin, kata Nabi. Wajar orang mati tidak mendapat ampunan dari Allah itu masuk neraka, wajar ya. Qala, Nabi lanjutkan lagi. Kata Nabi, Jibril mengatakan kembali, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nara fa ab'adahu Allahu qul amin. Faqultu amin.
Wa man dzukirta, dan orang yang engkau disebutkan indahu di sisinya, falam yusalli alaika, lalu orang itu tidak berselawat atasmu, famata, lalu kemudian dia mati, pada kalan nar, lalu ia pun masuk neraka, fa abadahullah, lalu Allah menjauhkannya, mengusirnya dari rahmatnya. Qul amin, katakan wahai Muhammad amin. Faqultu, maka aku katakan amin, kata Nabi. Nah, ini yang ketiga adalah orang yang benci dengan sholawat, orang yang tidak senang dengan sholawat. Ini termasuk orang yang akan menghuni neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa? Orang yang ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sampingnya, di sisinya, lalu dia tidak mengaturkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengaturkan sholawat mungkin karena benci, tidak senang. Naudzubillah. Kalau tidak senang dengan sholawat berarti tidak senang dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak senang dengan Nabi Muhammad, dari pintu surga mana dia masuk? Gak mungkin. Karena apa? Surga itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau benci dengan pemiliknya. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang tidak suka dengan Nabi, dia tidak suka berselawat. Sebab disebutkan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang menyukai sesuatu tentu ia akan sering menyebut-nyebutnya. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, menyukai Nabi, tentu ia akan sering menyebutnya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berarti tidak cinta kepada Nabi. Kalau nggak cinta kepada Nabi, jauh dari surga, nggak bakalan masuk surga. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihih, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, illa annahu, hanya saja sesungguhnya Ibnu Hibban ini qala fihi, berkata di dalamnya, di dalam riwayat hadis beliau hampir mirip tapi agak sedikit berbeda, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa abadahu Allah, qul amin. Faqultu amin. Sama aja, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya lalu ia tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, maka dia masuk neraka, lalu Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Katakan amin. Faqultu, maka aku katakan amin, kata Nabi. Warawahul Hakim wa ghairuh, dan Al-Hakim serta yang lainnya juga meriwayatkan. Ini riwayatnya hampir mirip semua. Kenapa disebut semua sama beliau? Biar tahu bahwa ini hadis bukan hadis sembarangan. Ini hadis bukan hadis dhaif, bahkan tadi derajatnya hasan. Itu terlihat dari sanad-sanadnya, kata beliau di dalam kitab ini. Imam Tabrani menyebutkan bi asanida ahaduha hasanun, dengan sanad-sanadnya. Salah satu di antara sanad itu ada yang hasan. Hadis hasan bisa dijadikan dalil selama tidak bertentangan dengan hadis sahih. Wa qala fi akhirih, dan riwayat Hakim dan yang lainnya ini Nabi berkata di akhirnya. Ini riwayat yang versi Hakim, pengarang Al-Mustadrak itu. Apa riwayat yang versi Hakim yang membicarakan tentang bakti kepada orang tua itu di akhir, kata beliau, bukan di awal. Tapi sama-sama ada 3 doa itu. Apa? Falamma raqaitu salisata, maka tatkala saya menaiki tangga yang ketiga. Kan Nabi naik mimbar kan. Tangga pertama mengatakan amin, tangga kedua mengatakan amin, di tangga yang ketiga beliau juga mengatakan amin. Kenapa? Karena Jibril mengatakan qala man adraka abawaihi al-kibaru indahu au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata qultu amin. Jadi kata Nabi, falamma raqaitu salisata, maka tatkala aku menaiki tangga yang ketiga, qala ba'du,
Maka malaikat Jibril mengatakan setelah itu, qala ba'du. Maksudnya malaikat Jibril mengatakan setelah itu, setelah aku berada di tangga yang ketiga, man adraka abawaihi al-kibaru. Barang siapa adraka yang telah mendapati abawaihi kedua orang tuanya itu al-kibaru, yaitu usia yang sudah lanjut. Indahu, di sisinya. Artinya orang tuanya yang lanjut usia ini ada di dekatnya, sudah tua. Au ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya yang sudah berusia lanjut usia tadi. Falam yudkhilahu al-jannata. Lalu keduanya itu tidak membuat dia masuk surga. Maka jauhkanlah ia daripada rahmat Allah. Qultu amin, maka aku katakan amin. Atau ini kadang-kala titik-titiknya ini salah ini. Falamma raqaitu tsalitsata qala ba'uda kayaknya ini. Bukan qala ba'du. Qala ba'uda kayaknya ini. Titiknya soalnya di setelahnya ini. Ini cetakan-cetakan ini kadang mempengaruhi ke makna. Ya, mungkin qala ba'uda. Jadi maqulul qaulnya malaikat Jibril ini dari kalimat ba'udanya, bukan qala ba'du. Qala ba'uda. Ulangi itu, diasai. Mencetakan yang belain mungkin jujur aja. Ini cetakan yang ampun ulun nih memang banyak salahnya. Harus diteliti ini, ditashih lagi ini. Ditangkeh, banyak salah. Ba'uda kayaknya ini. Kalau lihat dari ibarah yang benar itu ba'uda kayaknya. Falamma raqaitu tsalitsata, maka manakala aku menaiki tangga yang ketiga, qala Jibril mengatakan ba'uda, bukan qala ba'du, bukan. Ba'uda, jauh artinya jauh dari rahmat Allah. Man adraka abawaihi, orang yang adraka abawaihi al-kibaru, menjumpai akan kedua orang tuanya al-kibaru, masa tua, lanjut usia. Au ahadahuma, atau salah satu keduanya. Falam yudkhilahu al-jannata, lalu keduanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Qultu, maka aku katakan amin. Amin katakan. Jadi ba'uda aja itu, bukan qala ba'du, tapi qala harusnya titik dua baru ba'uda man adraka. Warawahu at-Tabrani, dan Imam at-Tabrani juga meriwayatkan wa fihi, dan di dalam riwayatnya Tabrani itu bunyinya begini: man adraka walidayhi aw ahadahuma, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, falam yabirrahuma, lalu ia tidak berbakti kepada keduanya, dakhalan nara, maka ia masuk neraka. Fa abadahullah, lalu Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa ashaqahu, dan Allah Ta'ala singkirkan ia. Ashaqa sama jauhkan juga, singkirkan juga artinya. Suhqan, ashaqahu. Qultu, maka aku katakan amin. Sama aja, tapi periwayatnya banyak. Wa Ahmadu min turukhin ahaduha hasanun, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari beberapa jalan. Ahaduha, di antara salah satu jalan yang beliau riwayatkan ini ada yang hasan. Artinya sanadnya ada yang hasan. Man a'taqa raqabatan muslimatan fahiya fida'uhu minan nari. Nah, di sini tulisannya nidahuhu, salah banget cetakan ini. Nah, nida itu panggilan, seruan artinya. Parah ini cetakan ini kadang parah. Kalau kita tidak jelim memperhatikan bisa salah kita. Man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan raqabatan muslimatan, seorang budak muslimah. Fahiya, nidauhu di sini. Masa nida? Fida ini, bukan nun tapi fa, salah cetaknya. Fahiya, maka dia budak perempuan tadi, fidauhu adalah menjadi tebusannya minan nar, daripada api neraka. Ini fadilat keutamaan memerdekakan budak muslimah. Dulu, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan.
Wa man adraka ahada walidayhi, Nabi melanjutkan, dan barang siapa yang mendapati salah satu di antara kedua orang tuanya, thumma, kemudian lam yughfar lahu, tidak diampuni baginya, artinya tidak mendapat ampunan Allah. Karena apa? Durhaka. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah Ta'ala jauhkan dia dari rahmatnya. Kalau jauh dari rahmat Allah, tidak mungkin masuk surga. Karena orang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Zada fi riwayatin, dan ditambahkan dalam riwayat lain, wa ashaqahu, dan Allah jauhkan dia. Di sini tulisannya wastahaqahu, salah cetak juga ini. Wa ashaqahu, Allah jauhkan dia. Ini bahaya salah cetak ini. Orang yang nggak paham bahasa Arab, nggak belajar, nggak nuntut, bisa wastahaqahu dia baca. Istahaqqa yastahiq itu berhak artinya. Jauh banget, nggak ada hubungannya. Wasyaikhani, dan syaikhan, Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga. Nah ini kalau sudah Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya ini. Syaikhan. Ya Rasulullah, orang itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa di antara manusia yang berhak bi husni sahabati, dengan sebaik-baik pergaulanku? Artinya, kepada siapakah di antara manusia yang aku ini mempergaulinya dengan baik? Siapa yang paling berhak di antara manusia? Siapa yang paling berhak bi husni sahabati, dengan sebaik-baik pergaulan saya? Maksudnya yang saya gauli dengan baik itu siapa yang paling berhak di antara manusia? Ya semua manusia berhak kamu gauli dengan baik, tapi yang paling utama itu siapa? Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kata lelaki itu, thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, kata Nabi. Thummaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, abuka, ibu, abahmu. Di sini sih riwayatnya 2 kali. Iya, 2 kali di sini. Tapi kalau di dalam riwayat-riwayat lain itu sampai 3 kali Nabi mengatakan ummuka itu. Wallahu a'lam, entah ini mungkin salah cetak juga, bisa jadi. Tidak tahu itu berapa kali di sini. 2, 3. Di sini cuma 2. Nah, itu berarti lebih bagus cetakannya itu. Ini parah ini. Tapi karena Bapak ulumnya mengikuti ini. Unpian mengikuti ini. Atau tahu kena. Nah, ini cuma 2 disebut. Qala ummuka, thummaman, qala ummuka, thummaman, qala abuka. Padahal 3 kan ya. Riwayat yang masyhur itu 3 kan ya. Ini cuma 2. Parah. Ini yang ketik, yang mentasihnya asal-asalan. Banyak salahnya. Wasyaikhani, dan asyaikhan, Bukhari Muslim lagi-lagi juga meriwayatkan. An Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Asma anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, saudarinya Sayyidah Aisyah. Qadimtu ala ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui ibuku, wahia musyrikatun, dan beliau, ibuku itu waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Bi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Asma, saudarinya Aisyah. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya. Faqultu, lalu aku katakan, qadimtu ala ummi wa hiya raghibatun anil Islam. Qadimtu ala ummi, ya. Qadimtu ala ummi. Aku datang mendatangi ibuku. Wahia, sedangkan beliau raghibatun anil Islam, tidak suka dengan Islam. Ada raghibatun an, ada raghibatun fi. Kalau raghibatun fi senang, kalau raghibatun an tidak suka. Kan huruf jar aja yang membedakan. Bahasa Arab ini bisa beda juga maknanya. Itulah hebatnya bahasa Arab.
wahya raghibatun 'anil Islam. Qadimtu ala ummi. Aku mendatangi ibuku, wahya raghibatun 'anil Islam, sedangkan beliau tidak suka dengan Islam. Au fima indi, atau pada apa yang ada pada diri saya. Dalam riwayat lain, apa asilu ummi, apakah saya tetap menjalin hubungan dengan ibu saya? Qala, Nabi menjawab, "Na'am." Iya, kata Nabi. Di sini tulisannya sil ummaki. Kayaknya yang benar tuh sili kayaknya. Soalnya di sini kan muannats, perempuan yang diajak bicara oleh Nabi, Asma binti Abi Bakar. Masa sil? Sil itu mudzakkar. Sili pakai ya ya ta'nits untuk perempuan, mukhatabah, ya lil muannasah al mukhatabah. Itu ada ya enggak? Nah, ini yang benar berarti. Ini enggak ada sil. Ini banyak yang harus dibenarkan ini. Naam. Ya, kata Nabi, sili, ini yang benar. Ada al mukhatabah, ya ul mukhatabahnya sejuk. Ada ya ul mukhatabah al muannasah al mukhatabah. Sili ummaki. Ya, sambung, jalin hubungan dengan ibumu, wahai Asma, walaupun dia musyrikah, dia musyrik, walaupun dia tidak suka dengan agama yang kamu anut, yaitu Islam. Tetap kita beda agama dengan orang tua, tetap kita gauli dengan baik. Dilarang dalam Islam durhaka kepada orang tua walaupun beda agama. Kesyirikan itu dosa yang paling besar di atas segala dosa-dosa yang besar. Itu tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Apalagi kalau hanya sekedar kesalahan yang sepele saja. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan ketika disekutukan. Allah itu ketika disekutukan, Allah tidak mengampuni dosa itu. Syirik soalnya. Murtad, kufur, wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi dosa yang lain di bawah syirik masih bisa diampuni sama Allah. Berarti kesyirikan, kekafiran itu dosa yang sangat besar. Nah, orang tua kamu melakukan dosa yang sangat besar ini, beda agama, kafir, yaitu kamu tetap wajib berbakti kepadanya, tetap wajib berbuat baik kepadanya. Apalagi kalau hanya kesalahan yang sedikit, secuil, apalagi kesalahan yang hanya menyangkut pribadi kita. Nggak boleh durhaka pada orang tua. Biar bagaimanapun kita nih anak harus kalah pada orang tua kita. Walaupun kita benar, tetap kita harus mengalah. Orang tua tuh nggak boleh kalah, harus menang. Selesai. Itu rumusnya. Kalau mau bakti sama orang tua, kamu harus kalah. Selesai. Walaupun kamu benar, iya saya kan walaupun kamu benar, mengalah saja. Dia terus, orang tua terus biar benarkan. Ya. Selama dia tidak mengajak kita kepada maksiat atau dosa, wajib kita mentaati. Selama tidak bertentangan perintahnya itu dengan agama, atau selama larangannya itu tidak menghalangi kewajiban kita daripada agama. Kalau bertentangan dengan agama atau menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban dalam agama, itu kita nggak usah taat, nggak usah ngikut, nggak apa-apa, karena agama nomor satu, Allah dan Rasul lebih diutamakan. Allah wa Rasuluhu ahaqqu ayyurduh. La ta'ata lil khalqi fi ma'siyatil khaliq. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban fi sahihih, di dalam sahihnya juga meriwayatkan, wal hakimu, dan al hakim wa qala, dan hakim mengatakan, sahihun ala syarti muslimin. Hadis ini hadis sahih berdasarkan syaratnya muslim. Ridallahi fi ridal walidi aw qala al walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan al-walid, ayah, orang tua. Al-qala, atau dalam riwayat lain Nabi mengatakan al-walidain, yaitu kedua orang tua, ibu dan bapak. Sukhtullahi fi sukhtil walidi. Boleh dibaca sukhtu, boleh dibaca sakhatu. Dua-duanya boleh. Di dalam kitab Mukhtarus Sihah
Di dalam kamus Mukhtarus Sihah itu disebutkan sakhat bi fathatain, sin dan kha-nya fathah, atau ala wazni kuflun, yaitu sukhtun, boleh dibaca sukhtun, boleh dibaca sakhatun, dua-duanya boleh. Ya, jadi ente boleh membaca sakhatullahi fi sakhatil walidi atau sukhtullahi fi sukhtil walidi, dua-duanya benar. Murkanya Allah ada pada murka al-walid, orang tua, ayah atau ibu. Au qala, atau Nabi mengatakan dalam riwayat lain al-walidain, yaitu ada pada kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin tahu Allah itu ridho kepada kita ataukah sebaliknya murka kepada kita, lihat orang tua kita. Senang apa marah kepada kita? Jika ayah marah, jika ibu marah, berarti pertanda Allah marah sama kita. Tapi jika ayah senang, bangga, ibu senang, bangga dengan kita, maka itu pertanda bahwa Allah ridho kepada kita. Mudah saja kita ingin mengetahui tentang ridho atau murkanya Allah, terutama orang-orang yang kawitannya masih hidup. Memang ketika masih hidup itu kita kadangkala disibukkan oleh hal-hal yang lain karena bujukan hawa nafsu dan syaitan. Nanti kalau mereka sudah wafat baru menyesal. Pas mendengar hadis-hadis kayak gini nih, ya Allah, coba dulu saya bakti pada orang tua. Nah, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan. Kamu menyesal, apakah bisa hidup lagi ayah dan ibumu? Gak bisa. Nah, bagi anak-anak nih yang orang tuanya masih hidup, ini kesempatan bagi kamu untuk berbakti pada keduanya sebelum nanti kamu menyesal. Makanya kemarin kan sudah kita baca, Nabi ditanya tentang kedua orang tua. Nabi menjawab, huma jannatuka wa naruka. Keduanya itu adalah surgamu dan bisa juga menjadi nerakamu. Maksudnya kalau kamu bakti, kamu dapat surga. Kalau kamu tidak berbakti atau durhaka, naudzubillah, kamu masuk neraka. Bahkan Nabi mengatakan amin ketika Jibril mendoakan seperti itu. Jadi ini dijamin masuk neraka nih orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi, masih berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan tentang bakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali, panjang, lumayan. Padahal ini sudah mukhtasar, ini kitab Mukasyafatul Qulubnya ini sudah diringkas sebenarnya. Karena ada kitab Mukasyafatul Qulub Al-Kubra yang ditulis Imam Ghazali, sudah diringkas, yaitu masih panjang lagi riwayat-riwayatnya, apalagi yang Al-Kubranya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan membuat keduanya bahagia dan bangga, karena itu merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.